Pada saat yang sama, murid keempat, Ming Xian, terbang di udara, menatap bumi dengan ekspresi sangat bahagia di wajahnya. Akhirnya aku bisa meninggalkan Gunung Jinting sekali ini. Aku harus bersenang-senang. Sosok Ming Xian dengan cepat melewati kota Tangzi, membuat penduduk kota berseru kaget. Sekelompok semut ribut. Suasana hatiku sedang bagus hari ini, jadi aku akan cari beberapa yang cantik untuk dicoba. Ia hendak menyelam ketika teringat apa yang dikatakan tuannya. Ia berhenti dan bergumam, "Lupakan saja. Tuanku suka mencoba trik baru akhir-akhir ini. Aku harus menurutinya. Kalau begitu aku akan menjadi orang baik dan memberimu emas, perak, dan perhiasan yang dijarah para bandit itu." Ming Xian melepaskan tali ranselnya dan melemparkannya ke jalan-jalan kota Tangzi. Uang kertas perak, emas, perak dan perhiasan terbangan di langit dan jatuh seperti tetesan air hujan. Aku akan jadi anak yang suka memberi uang sekali ini saja. Ming Xian awalnya ingin menggunakan uang itu untuk pergi ke negeri kesenangan, tetapi karena ia tidak jadi pergi, tidak ada gunanya menyimpan uang itu. Lagi pula, dengan levelnya saat ini, ia tidak kekurangan uang. Orang-orang di jalan berlindung. Ketika penduduk melihat dengan jelas bahwa benda-benda di tanah adalah emas, perak, dan perhiasan, mereka pun berebutan mengambilnya. Dalam sekejap mata, semua uangnya dirampas. Ketika orang-orang melihat sosok itu melintas di langit, mereka semua jatuh ke tanah dan berlutut. "Terima kasih, Bodhisattva. Terima kasih, Bodhisattva yang hidup." "Bersyukur, Ding. 35 orang telah memujamu dengan khusyuk, dan kamu telah mendapatkan 350 poin pahala." Lu Yo mengangguk pelan dan berkata dengan suara rendah, "Anak itu bisa diajar." Ming Xian tidak pergi mencari pelacur, tetapi terus terbang ke arah barat. Setelah terbang cukup lama, ia mendarat di sebuah hutan di luar kota Yizhou. Menghugang seharusnya ada di sini. Dia mengeluarkan peta dari tangannya, melihatnya dengan saksama, lalu menyimpannya. Lingkungannya indah, megah dan tenang. Kabut yang menyelimuti menunjukkan tanda-tanda bahaya. Binatang buas yang mengerikan bisa muncul dari sudut manapun, tetapi ini bukan sesuatu yang perlu ditakutkan bagi mereka yang kuat di alam pengadilan ilahi. Pada level ini, binatang buas biasa tidak dapat menandingi mereka yang kuat di alam pengadilan ilahi. Kakak ke-8, aku, kakak laki-lakimu, datang untuk menjengukmu. Sambil berbicara, dia melangkah 10 kaki dan melayang ke dalam pegunungan dan hutan bagaikan hantu. Di Tiger Hill, kepala desa Juhonggong sedang tidur nyenyak. "Kepala desa, ada petani di luar desa yang ingin bertemu dengan Anda. Bawa dia keluar dari sini, dia mengganggu mimpi indahku." Orang itu berkata, "Apapun yang kau katakan, kebiri dia dan berikan dia pada binatang buas di perkemahan belakangku." Terdengar tawa terbahak-bahak dari luar. Gelombang suara menggetarkan desa dan berguling. Ini jelas sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh orang dengan kultivasi yang sangat kuat. Mata Juhonggong tiba-tiba melebar, bibirnya bergetar. Mungkinkah sang guru datang untuk membereskan kekacauan ini? "Ya Tuhan, kakiku lemas dan aku terjatuh dari kursi. Aku kurang tidur akhir-akhir ini. Seharian aku khawatir. Akhirnya aku bisa tidur nyenyak. Tapi ini terjadi." "Haha, Lauba, kamu takut banget?" Sosok Ming Xian melayang dari luar. Meskipun beberapa bandit di Menghugang adalah kultivator, bagaimana mungkin mereka bisa menghentikan kultivator kuat seperti Ming Xian? "Kakak senior." Juhonggong menepuk dadanya dan menghela napas panjang. "Aku takut sekali. Kukira itu guru. Ternyata itu kakak senior keempat." "Kamu masih berani memanggilku kakak senior?" kata Ming Xian. Juhonggong mendengus pelan dan berkata, "Hei, kakak, kamu datang kepadaku. Apa kamu berencana untuk bergabung denganku? Aku sudah bilang sebelumnya bahwa Gunung Jinting bukanlah tempat yang baik untuk tinggal. Gunung itu tidak mendukung kehidupan orang. Jika kamu datang, aku akan memberimu posisi wakil kepala desa." "Hentikan." "Ah? Dengan tempatmu yang kumuh itu, tidak mungkin aku akan berlindung di sana." Ming Xian berjalan dengan angkuh. Adik-adik di kedua sisi mencoba menghentikannya, tetapi ia memelototi mereka.
membuat mereka ketakutan hingga mereka mundur berkali-kali. Ming Xian menghampiri Zhu Honggong dan berteriak, "Keluar dari sini! Hei, saudara, silakan duduk. Aku punya misi, jadi aku datang untuk menanyakan kabarmu." "Misi? Misi apa?" Zhu Honggong terkejut. "Apakah kau yang menangani kasus penculikan dan pemerasan keluarga Qi di kota Anyang?" Tanya Ming Xian dengan tatapan meremehkan sambil duduk di kursi. "Tidak mungkin, itu tidak ada hubungannya denganku." "Itu sungguh tidak penting?" "Benar-benar tidak. Sumpah, keluarga Qi itu klan adik perempuanku. Sejahat apapun aku tidak bisa menyentuh adik perempuanku." Zhu Hong mengacungkan 3 jari. "Aku sudah membunuh semua bandit itu. Rekan mereka adalah seorang kultivator di alam kesadaran padat. Dia menyebut-nyebut Tiger Rige sebelum meninggal. Apakah aku salah menuduhmu?" Zhu Honggong mengerutkan kening setelah mendengar ini dan berkata, "Sejak aku mendirikan Bukit Harimau, aku telah melakukan banyak dosa untuk mendapatkan pijakan. Aku menjalankan jalan yang benar. Aku curiga ada yang menjebakku. Kalau begitu aku tidak peduli. Kau harus kembali bersamaku untuk bertemu dengan guru." Ketika Zhu Honggong menyebut gurunya, wajah gemuknya langsung bergetar dan dia pun jatuh ke tanah. Dengan wajah berlinang air mata, dia meraih lengan Ming Xian dan berkata, "Jangan, kakak keempat, bukankah Tuan terluka? Lupakan saja. Kenapa menganggapnya begitu serius? Lagi pula cepat atau lambat, Tuan harus meninggalkan Gunung Jinting." "Diam!" Ming Xian memelototinya dan mengumpat, "Kau pengkhianat guru dan leluhurmu. Beraninya kau mengucapkan kata-kata keterlaluan seperti itu di hadapanku?" "Berlututlah." Celepuk, Zhu Honggong segera berlutut dengan patuh. "Ding, latih semua Honggong. Dapatkan 200 poin prestasi. Silakan lanjutkan pelatihan." Lu Yo mengangkat kepalanya sedikit, melihat ke arah barat, mengelus jenggotnya dan berkata, "Saudara keempat ini cukup menarik." "Kakak keempat aku salah." Zhu Honggong segera berbaring, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. "Kau seharusnya sudah mendengar tentang bagaimana guru mengalahkan 10 guru besar alam kesengsaraan jiwa di dunia kultivator beberapa hari yang lalu. Hanya berdasarkan ini, kau berani tidak menghormati guru? Ada sesuatu yang lain dalam kata-kata ini." Sambil memperingatkan Lao Ba, ia juga mengatakan kepadanya bahwa kultivasi guru tidak hanya tidak menurun, tetapi malah meningkat. "Hari-hari baikmu akan segera berakhir." Zhu Honggong mengeluarkan sepucuk surat dari sakunya, menyerahkannya kepada Ming Xian, dan berkata, "Kakak keempat, ini surat dari kakak ketujuh. Kata-katanya mungkin bisa memberimu petunjuk." Ming Xian mengambil surat itu dan membacanya dengan curiga. Di tengah jalan, alisnya sedikit berkerut. Zhu Honggong melanjutkan, "Kakak senior ketujuh berkata bahwa alam guru adalah puncak alam Yuan Shen. Beliau mencoba menerobos beberapa kali 200 tahun yang lalu, tetapi gagal. Ketika beliau bertemu dengan 10 guru besar, seseorang menyaksikan guru terluka. Lalu bagaimana guru memulihkan kultivasinya?" "Saudara ketujuh, maksudmu guru menggunakan semacam obat rahasia?" Ming Xian mengerutkan kening. "Itu benar?" Zhu Honggong perlahan berdiri, terbatuk, dan berkata, "Kakak keempat, aku tahu semua tentang kultivasi kakak senior. Kultivasinya tidak kalah dari guru. Setelah bertahun-tahun, kakak senior masih tidak berani menyerang guru. Mengapa?" Ming Xian membuang surat itu dan berkata, "Tidak seorang pun tahu berapa banyak senjata pembunuh yang disembunyikan guru di tangannya. Itu saja, berapapun kartu yang dia miliki, dia tidak akan mampu bertahan sampai batas hidupnya. Cepat atau lambat dia akan mati," kata Zhu Honggong. "Hei, saudara ke-8, kata-kata ini tidak ditulis dalam surat oleh saudara ke-7. Siapa yang memberitahumu? Bagaimana kau bisa menebaknya dengan kepala babimu?" Ming Xian menatap Zhu Honggong dengan heran. "Kakak keempat, kau salah menghinaku seperti ini. Aku masih punya otak. Ayolah, memanggilmu orang keras kepala itu penghinaan terhadap babi." Ming Xian berkata dengan tidak senang, "Apakah itu adik ke-6 atau kakak kedua?" "Itu benar-benar ideku sendiri," kata Zhu Honggong polos. "Oke, kalau kamu nggak mau ngomong, lupakan saja. Kamu kelihatan takut banget."
Ming Xian menuruni tangga dan berkata sambil tersenyum, "Aku sudah memikirkan apa yang kau katakan di surat itu. Namun, aku berbeda darimu. Aku tetap menghormati guru-guruku." Zhu Honggong, guru sudah lama berlatih di pegunungan dan mungkin tidak akan turun. Sebaiknya kau tetap di Menghugang dan jangan membuat masalah. Untungnya, guru tidak memerintahkanku untuk membunuhmu, kata Ming Xian. Zhu Hong sangat gembira dan membungkuk sambil berkata, "Terima kasih, kakak senior keempat. Juga, kamu perlu menyelidiki masalah pencuri kuda itu secara menyeluruh agar aku bisa melapor kepada Tuan." "Saudaraku, apa yang kau katakan masuk akal. Aku pasti akan menyelidikinya secara menyeluruh." Ming Xian melangkah 10 kaki, meninggalkan jejak bayangan, lalu menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. "Selamat tinggal, kakak senior." Zhu Honggong menggigil, menyeka keringat dingin di wajahnya, dan kakinya gemetar tak henti-hentinya. Nyaris saja, apa yang dikatakan kakak senior 7 benar sekali. Melihat hal itu, seorang bawahan buru-buru berteriak, "Kepala, ada apa denganmu? Cepat, bantu kepala desa mengganti celananya."